Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan saya Her Anggara Febriarta dalam acara live Zoom Herbal Utama episode ke-49. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang peran penting manusia dalam organisasi bisnis part kedua. Jadi rekan-rekan yang kemarin belum nyimak di kegiatan kita pekan lalu bisa cek di YouTube Edukasi Bisnis Herbal. Oke, alhamdulillah di episode ke-49 ini kita live di 3 aplikasi, yaitu di live Zoom sudah ada yang bergabung, kemudian di live Instagram, kemudian ada di Facebook juga di akun Erik Arya. Dan insya Allah kita akan merekam juga, kemudian kita tayangkan di YouTube beberapa hari yang akan datang. Alhamdulillah di episode ke-49 ini kita di perdana di bulan Januari di tahun 2023, tentunya dengan membawa semangat baru. Wah, iya, Masya Allah. Oke. Alhamdulillah, berarti teman-teman sudah harus mengaplikasikan harga baru bandrol di 2023. Iya, Oke. Masya Allah. Kemudian di tempatnya Pak Erik lebih kelihatan. Iya. Ya, kita juga sudah mendistribusikan buku katalog produk. Ada 2 macam, yang satu yang reguler, yang kedua ada di halaman saya. Ya, mungkin teman-teman bisa. Yang satunya Siva Kids, ya. Iya. Oke, keduanya udah kita distribusikan, tapi mohon maaf mungkin sebagian yang masih lokasinya jauh belum bisa mendapatkan, mungkin karena terkendala dari distributor atau akhirnya belum sampai. Ditunggu aja. Tapi kalau memang yang belum kebagian dari distributor atau stokisnya, nanti boleh langsung menghubungi kami untuk mendapatkan buku katalog produk terbaru tahun 2023 yang dilengkapi dengan harga baru. Oke, sudah ada lagi yang gabung. Oke. Yang menarik apa ini Pak Angga? Oh iya. Katalog buku yang baru ini Pak Angga. Sebelum kita bahas betapa menariknya buku katalog baru ini, Iya, saya ingin sedikit hitung-hitungan Pak Erik. Iya. Oke, kita kan mengaplikasikan harga baru Pak Erik. Iya. Oke. Nah, harga baru ini kita ambil contoh misal Siva Kids. Tahun kemarin harganya 50.000. Iya. Oke. Tahun ini harganya 57.000. Iya. Oke. Untuk para distributor kan mendapatkan harga diskon nih Pak Erik. Iya. Kemudian diskonnya misal sekian persen. Otomatis diskonnya ini kan nggak berubah kan Pak Erik? Enggak. Oke, diskonnya nggak berubah. Berarti kemungkinan keuntungannya ikut naik ini Pak Erik. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui Pak Angga. Value ini yang harus teman-teman ketahui. Ketika harga naik, itu ternyata kabar gembiranya, value-nya, keuntungan juga naik Pak Angga untuk teman-teman jejaring dan pemasar produk-produk herbal utama dimanapun berada. Oke, siap. Naiknya kira-kira berapa itu Pak Erik? Rata-rata 14%. Berarti keuntungannya kira-kira juga naik 14% ya Pak Erik ya? Iya, dari betul. keuntungan tahun lalu otomatis Betul, ya. iya, Oke. betul. Meskipun kalau dikurskan mungkin nggak banyak banget ya, tapi tetap Iya. ada kenaikan. Ada kenaikan. Oke, siap. Masya Allah. Ya, berarti itu tetap menjadi bagian dari value yang tetap membuat para seller ini harus semangat karena harganya naik, keuntungannya juga ikut naik. Oke. Dan kita bahas ini buku apa yang menarik Pak Erik. Di situ kalau nggak salah kita cantumin ada produk baru Pak Erik. Iya, betul. Yang di beberapa episode yang lalu sudah pernah kita bahas, ada beberapa produk halaman 15, baru. betul. Oke, halaman 15. Yaitu kita memiliki rencana launching 4 produk. Apa aja itu Pak Erik produknya Pak Erik? Ada 4 in 1, kemudian Husul Hindi, VCO sama yang satu lagi Gizimak. Oke. Gizimak. Kalau Imuno ini sejak tahun 2022 ada di awal. Oke, mungkin kita bahas sedikit secara singkat dulu aja Pak Erik. 4 in 1 itu 4-nya apa aja Pak Erik? Bahan bakunya apa aja Pak Erik? Nah, di kemasan ini disebutin nih beberapa komposisinya. Memang produk yang 4 in 1 ini punya segmentasi tersendiri Pak, meskipun kita sudah punya Habtus Sauda
oil. Nah, produk formulasi 4 in 1 ini punya market tersendiri. Oke. Komposisinya habatus sauda, minyak zaitun, VCO dan propolis. Wis, lengkap sekali itu. Dan ini ada marketnya, masya Allah. Itu kira-kira Pak Erik dengan formulasi yang super seperti itu, kira-kira khasiatnya apa Pak Erik? Atau mungkin positioningnya apa Pak Erik? Nah ini untuk 4 in 1 karena memang komposisinya lengkap sehingga lebih praktis ketika konsumsi Pak Angga. Nah ini kelebihan produk formulasi Pak Angga dibandingkan produk tunggal. Kalau produk tunggal kan kita harus makan beberapa item ya Pak Angga. Nah kalau produk formulasi itu cukup minum 1 kapsul saja, 1 macam saja. Nah, sudah mencakup beberapa komposisi yang ada di dalamnya Pak Angga. Oke. Seperti itu. Lengkap sekali berarti ya. Oke. Ada 4 macam. Kemudian kita juga masih punya madu gizimak. Nah, ini madu apa ini Pak Erik? Nah, madu gizimak yang di sini ada displaynya madu gizimak. Ini yang dinanti-nanti teman-teman Pak Angga. Beberapa kali ketika keliling, salah satu produk yang ditanyakan, Herbal Utama nggak bikin ini kah? Herbal Utama nggak bikin ini kah? Ya ini salah satu yang ditanyain Pak Angga, yaitu produk untuk solusi lambung, tapi sediaannya madu formulasi. Oke. Kalau selama ini kan kita udah punya tuh, tapi sediaannya kapsul. Betul banget. Sediaannya kapsul dengan gastrohiu-nya. Nah, beberapa teman-teman di lapangan ternyata behavior market itu salah satu yang memang need kebutuhannya itu pinginnya sediaan madu formulasi Pak, nggak bukan lagi kapsul. Nah ini mudah-mudahan menjadi salah satu pelengkap ya Pak Angga ya, dari produk-produk utama sehingga teman-teman bisa memberikan yang terbaik untuk customernya, untuk pelanggan-pelanggannya yang memang minta atau ingin sediaan madu formulasi untuk lambung, untuk ini gizi mah, insya Allah. Oke. Berarti tadi udah dijelaskan untuk produk yang 4 in 1, 4 in 1, kemudian madu gizimak. Kemudian ada lagi VCO. Ini VCO itu kan kita sudah punya Pak Erik yang bentuknya kapsul oil. Betul, Pak Erik. Iya. Nah ini apa ini Pak Erik VCO? Bedanya apa Pak Erik? Kalau yang kita udah existing, sudah running itu kan VCO sediaannya kapsul ya teman-teman. Nah sediaan kapsul itu memang fungsinya untuk kenyamanan. Nah ternyata di lapangan lagi-lagi market Pak Angga yang menentukan memang ternyata kebutuhan untuk sediaan oil, sediaan minyak nggak perlu dikapsulin itu ada. Ada. Nah ini juga termasuk salah satu komitmen kami bagaimana kemudian menjadi menyajikan produk-produk yang memang dibutuhin masyarakat. Goalnya kalau kita ngomong jangka panjang nanti one stop shopping. Nanti butuh apa aja, mudah-mudahan Herbal Utama punya produknya Pak. Mantap sekali. Dikasih kemudahan. Nah ini VCO yang enggak di kapsul ini minyak yang dikonsumsi diminum atau buat minyak goreng Pak Erik? Untuk dikonsumsi. Diminum berarti ya. Oke, siap. Tapi buat goreng boleh juga Pak Erik? Saya sarankan buat minum aja. Oke. Jangan sampai keliru ya. Oke, masih ada produk lagi Pak Erik yang mau kita jelaskan? Mungkin yang terkait kenaikan harga tadi Pak Angga, teman-teman juga harus tahu terkait value tentang kenaikan harga. Kami memahami bahwasanya memang salah satu tantangan pembisnis kan memang operasional yang semakin tinggi ya Pak Angga ya. Iya, betul. Mau operasional ini semakin tinggi. Iya. Makanya strategi Herbal Utama kan bagaimana kemudian teman-teman dapat profit maksimal ya Pak Angga ya. Yes. Nah, dengan standarisasi harga. Nah, salah satunya ini untuk memberikan profit lebih lagi. Nah, jangan sampai nanti udah dikasih profit lebih dibanting-banting lagi. Iya. Itu penting Pak Angga. Teman-teman harus pahami tentang kenapa sih kok dinaikin. Nah, biar teman-teman ketika ada cost di situ, ada keuntungan tambahan seperti itu Pak Angga. Saya sekalian izin Pak Erik mau menyampaikan pengumuman Pak Erik, barangkali ada yang terlewat atau belum
mendapatkan. Iya. Ya, bahwasanya kita di tim digital marketing Irfan Utama memberikan kesempatan lebih panjang kepada yang mengelola marketplace untuk segera menaikkan harga, tapi nggak langsung kita take down. Jadi kan itu prosesnya panjang Pak Erik. Kalau di update sekaligus, khawatirnya nanti dibaca spam oleh sistem di marketplace. Iya, maka Masya Allah. untuk harga barunya kita aplikasikan di bulan per tanggal 1 Maret. Jadi selama 2 bulan ini silahkan semuanya untuk mengedit harganya jadi harga yang baru. Kira-kira 2 bulan cukup nggak Pak Erik? Berarti kalau saya punya toko misal nih, saya jualan produk utama, belum semuanya tak ubah, berarti nggak kena take down ya Bang ya? Khusus yang online kita beri kelonggaran Pak Erik, tapi yang offline langsung harus. Iya, siap. Kenapa yang online kita kasih waktu? Khawatirnya itu kalau langsung diubah sekaligus nanti sama sistem di marketplace-nya terbaca spam. Iya. Karena memang kita akui produk Irfan Utama itu banyak banget dan banyak rekan-rekan yang tidak hanya mengelola satu toko aja. Masya Allah. Ada yang di Lazada, Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan kadang-kadang dalam satu aplikasi memiliki banyak toko. Kemarin juga ada permintaan dari rekan yang minta sampai 4 bulan waktu kelonggarannya, tapi mungkin kurang bijak kalau terlalu lama seperti itu Pak Erik. Jadi kita ambil di tengah-tengahnya 2 bulan, insya Allah waktunya cukup untuk menyesuaikan menjadi harga baru. Tapi selama 1 Januari sampai 28 Februari tetap ada standarisasi harga. Nggak boleh terus banding-bandingkan di situ. Yang tidak di take down cuma yang selisih harga baru aja. Iya, Masya Allah. Ngomong-ngomong tentang take down ini Pak Angga, kemarin ada pertanyaan yang menarik, mungkin teman-teman biar nanti juga tahu. Yang di take down itu link toko apa link produk Pak Angga? Oh iya, selama ini yang buat edukasi teman-teman juga nih. Yang kita kan proses yang men-take down kan memang hak wewenang dari marketplace ya, dari Shopee-nya langsung, dari Lazada-nya langsung. Jadi kita sifatnya melaporkan Pak Erik. Dan yang kita laporkan itu link produknya aja. Bukan link toko ya? Bukan link toko. Jadi insya Allah teman-teman kalau ada produk yang sudah standar harganya, ada yang belum, ya nanti yang kena yang belum standar aja. Jadi yang lainnya masih aman. Ya teman-teman, kalau ada yang jual produk selain produk hiu pun, kalau yang mereka nggak ada standarisasi harga ya nggak ada masalah. Cuma yang produk hiu aja yang kita laporkan untuk di take down gitu. Sampai hari ini ada berapa link Pak yang ter-take down Pak? Laporan terbaru di akhir tahun kemarin ada 6.000-an Pak Erik. Progres kita bisa dilihat di mana Pak Angga? Oh iya, ada channel Telegramnya ya Pak Erik. Iya betul. Apa itu namanya Pak Erik? Regulasi standarisasi harga. Regulasi standarisasi harga. Nanti bisa di search ya. Linknya bisa di share mungkin sama teman-teman, minta tolong. Oh iya. Di chat Pak Angga. Oke, itu tentang buku katalog Siva Kids, kemudian produk baru dan informasi tentang di marketplace dan standarisasi harga. Oke, sebelum masuk pembahasan tentang peran penting manusia dalam organisasi bisnis, kita minum dulu Pak Erik. Oh iya, sponsor hari ini dari mana ini Pak Angga? Ini warnanya cukup kelihatan ya, mungkin yang di Instagram yang lihat saya. Ini produk Black Tea Pak Erik. Jadi warnanya itu benar-benar hitam. Proses fermentasinya tuh mantap, aromanya juga nikmat sekali Pak Erik. Ini untuk konsumsi tiap hari enak ya Bang ya? Iya, insya Allah. Teh seperti ini kan kaya antioksidan Pak Erik. Antioksidan betul. Ya, menangkal radikal bebas. Oke, luar biasa. Oke. Oh iya. Gimana Pak Erik? Ada program bagi-bagi kalender gitu buat yang di luar stokis atau distributor? Iya, betul. Selain memang kita akhir tahun kemarin sampai hari ini itu mendistribusikan katalog yang tadi disampaikan Pak Angga, salah satu yang kami distribusikan kalender Pak Angga. Oke. Kalender beberapa sudah terdistribusikan, beberapa belum. Nanti insya Allah juga ada program giveaway juga ya Pak Angga, ditunggu mungkin ya Pak Angga. Oke. Berarti di channel Facebook ya? Iya. Oke. Nanti itu on process. Oke, siap. Oke, Pak Erik, tidak berpanjang lebar lagi, kita akan bahas melanjutkan dari
peran penting manusia dalam organisasi bisnis part 2. Monggo Pak Erik silahkan. Iya, Masya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Tabaraka berikan kepada kita. Sebelum masuk ke materi, ada hal yang kelewat tadi Pak Angga. Oke. Disampaikan lagi tentang beberapa teman-teman yang mulai bertanya-tanya tentang gambar digital yang katalog. Oh, iya. Oke. Kita udah siapin ya Pak Angga ya. Tinggal Ada beberapa tools sarana promosi baru yang kita siapkan, yaitu tentang gambar digital, nanti bisa diakses untuk mempromosikan dan menginformasikan bahwasanya ada kenaikan harga. Itu pertama. Yang kedua tentang paket terapi. Oke. Jadi buat memudahkan teman-teman yang memang mempromosikan atau mungkin lewat CRM atau mungkin dibuat story WA, nanti bisa diakses. Dua hal itu yang baru. Yang baru-baru yang lain masih yang paket terapi kayaknya udah mulai diposting hari ini ya Pak. Oh iya, paket terapi udah bisa diakses di channel paket terapi ya Pak Erik ya. Paket terapi Herman Utama. Yang belum join di channel Telegram tersebut bisa join di channel paket terapi Herbalindo Utama. Monggo Pak Erik dilanjutkan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita nanti lanjutkan teman-teman belajar kita tentang people, tentang manusia. Sebagaimana tak sampaikan di pertemuan pekan kemarin, kita penting punya agenda kerja, punya program keluar eksternal, apakah itu ngerawat market existing ataupun membuka new market Pak Angga. Namun jauh lebih penting bagaimana kemudian kita menyiapkan internal kita untuk mengeksekusi program-program kita keluar Pak Angga. Nah ini ada perkataan yang menarik teman-teman, untuk teman-teman di manajemen, teman-teman leader, teman-teman owner ya, tentang people yang ada di dalam organisasi kita. Ini perkataan Tony Fernandes. Tony Fernandes itu siapa Bangga? Tony Fernandes itu foundernya AirAsia. Nah, AirAsia teman-teman. AirAsia, maskapai penerbangan ya Bangga ya, yang punya slogannya apa Bangga? Everyone can fly. Nah, setiap orang bisa terbang ya Bangga ya. Masya Allah, beliau ini punya perkataan yang bagus untuk tim, untuk owner. Bagaimana kemudian kita nggak boleh kemudian sak-sae dengan tim kita, nggak boleh kemudian lueh-lueh dengan tim kita, karena memang luar biasa peran tim itu Pak Angga. Beliau mengatakan gini Pak Angga. Ini ada di buku Merah Putih Pak Angga. Beliau mengatakan gini, Anda itu bisa saja memiliki seluruh uang di dunia ini Pak Angga. Dan Anda bisa saja memiliki ide brilian. Akan tetapi jika Anda tidak memiliki orang-orang yang mendukung Anda, maka lupakan saja. Maka lupakan saja, coba. Karena penting, bahkan secara spesifik si Tony Fernandes ini mengatakan karyawan itu selalu menjadi prioritas utama. Dan konsumen adalah prioritas nomor 2. Oh. Customer jadi prioritas nomor 2. Yang jadi prioritas nomor 1 itu karyawan, tim, people Pak Angga. Beliau mengatakan, jika karyawan Anda memiliki lingkungan kerja yang baik, maka mereka akan menjaga konsumen Anda dengan baik. Kalau kemudian people-nya itu baik, maka dia akan menservis dengan baik pula konsumen Anda, customer Anda. Nah ini Masya Allah peran orang Pak dalam organisasi bisnis kita. Ini kemarin kita udah bahas, ada 5 aspek penting ya Pak Angga ya, kemarin saya bahas. Yang pertama bagaimana kemudian ini merencanakan pertumbuhan manusia kita udah bahas. Kemudian yang kedua kita install strong mindset, ini kita juga udah bahas. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini 3 yang tersisa bisa selesai Pak Angga, yaitu buat produktif,
kemudian bentuk kebiasaan hebat dan memimpin diri sendiri. Ini cara memiliki tim yang kompeten. Yang pertama kemarin sudah kita bahas tuntas bagaimana kemudian kita merencanakan pertumbuhan manusia kita. Yang kedua kita juga sudah bahas bagaimana kemudian menginstal strong mindset pada diri kita dan juga pada tim kita. Dengan memiliki grow mindset, kemudian grit mindset, dan yang terakhir open mindset. Nah, yang berikutnya itu bagaimana kita membuat produktif ini hal yang kemudian juga harus kita miliki, bagaimana kemudian tim kita itu produktif Pak. Yang pertama fokus. Nah, fokus ini berarti kita memberikan perhatian penuh pada sesuatu yang akan kita kerjakan dan selesaikan, hilangkan semua gangguan yang ada. Kalau di tempat kita ada yang sering diulang-ulang disampaikan ke kita ya Pak Angga ya, tentang fokus ini Pak Angga. Apa Pak Angga? Apa Pak Erik? Beliau pimpinan kita sering mengulang-ulang, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, berkali-kali. Bahkan kemarin kita dikumpulin tanggal Senin ya, tanggal berapa Senin itu Pak? Tanggal 2 ya? Tanggal 2. Itu beliau ngulangi lagi di kesempatan kemarin itu, beliau mengatakan jangan bawa masalah rumah ke kerjaan, jangan bawa masalah kerjaan ke rumah, fokus. Nah ini salah satu ikhtiar biar fokus, jangan bebani rumah itu dengan kerjaan Pak Angga, dan juga jangan bebani kantor dengan urusan rumah, fokus. Ini kan menghilangkan ini Pak, biar memberikan perhatian penuh. Iya kan, sering kan diulangi di Pak Angga ya? Berapa kali Pak Angga selama antum di sini nih? Banyak lah. Ini fokus teman-teman, ini biar gak kemana-mana, jangan sampai. Kadang sering kita lihat teman-teman itu, antum perhatiin tim antum, mungkin tim antum, rohnya itu di sini, jasanya di sini, badan dan fisiknya itu di sini, tetapi rohnya kayaknya kemana-mana gitu, ada yang di sini, ada yang pernah ya Bang ya? Iya. Pernah ya ngamatin gitu ya? Orangnya di sini, orangnya tuh ada di sini, cuma kok kayaknya rohnya nggak di sini, jiwanya nggak di sini, anak mikirkan sesuatu gitu nah, fokus ketika ada kerja ya sudah kerja fokus gitu nah. Yang kedua biar produktif itu disiplin. Ini disiplin yang kadang kemudian hanya sebagai jargon nggak teraplikasikan. Nah, karena disiplin ini kunci teman-teman. Kunci supaya pengetahuan bisa menghasilkan ialah dengan disiplin, yaitu menjalankan dan mempraktekannya. Disiplin Pak. Disiplin ini pembeda antara amatir dengan profesional. Itu disiplin Pak. Disiplin itu harga mati tanpa kompromi. Disiplin kita mau bikin target macam-macam ke eksternal, nyentuh market existing, kemudian membuka new market. Kalau nggak disiplin gimana coba? Jalan nggak? Targetnya sehari menghubungi 10 orang, targetnya sehari cari testimoni 5 orang. Kalau nggak disiplin nggak ada hasil. Buat video testimoni, produk nafsu makan, serahkan nanti hari Sabtu. Nggak disiplin, nggak ada satu hasilnya. Hubungi new market, ketuk. Kalau dulu kan sebelum digital kan kita door to door ya Pak ya, dari satu pintu ke pintu yang lain. Targetnya mengetuk misal 15-20 pintu rumah. Nah sekarang digital ya ini berapa nomor yang mau dihubungi yang sebagai new market. Disiplin. Kalau nggak disiplin nggak bisa, nggak ada hasil. Habis fokus, Anda harus disiplin, tim Anda harus disiplin. Yang berikutnya ini juga penting. Biar produktif itu yang pertama fokus, yang kedua disiplin, yang ketiga kejelasan maksimum. Ini kadang para leader itu komplain Wah. Para pemimpin itu komplain. Nah, coba jangan komplain dulu ke tim Anda. Evaluasi diri kita masing-masing dulu sebagai leader.
Kalau nginstruksikan, kalau kemudian memberikan instruksi, itu jelas nggak maksimum gitu loh. Nah ini setiap orang yang harus mengetahui dengan jelas apa yang harus dikerjakan, dengan apa mengerjakannya dan apa target kerjanya. Ini Pak Angga. Oke. Pak minta tolong dibersihin kamar mandinya. Oke. Bersihin. Udah dibersihin belum? Udah Pak. Kok ternyata sarang laba-laba di atas masih ada, kotoran di pojok-pojok masih ada, kloset masih kotor, katanya sudah. Nah, jangan salahkan dulu tim Anda. Harusnya gimana itu Pak? Jangan-jangan kejelasannya belum maksimum. Harusnya gimana itu? Saya tahu deh. Harus jelas Pak, harus jelas maksimum. Oke. Jelas maksimum, karena sering kalau kita kerja tim, kerja bareng-bareng, apalagi kayak di Herman Utama sekarang kan ada 3 tempat ya Pak Angga ya. Koordinasi dan komunikasi kalau nggak bagus sering masalah ya Pak Angga ya. Bahkan di tim marketing sendiri berkali-kali leader kita sampein apa Pak Angga tentang komunikasi. Komunikasikan kan baik. Markom. Iya. Komunikasi. Bagaimana kemudian value-value yang ada itu tersampaikan ke teman-teman. Bagaimana tahu kalau produk-produk Herman Utama itu berbeda dengan yang lainnya kalau nggak disampaikan. Nah ini kejelasan maksimum. Nah, makanya di bawahnya saya sampaikan bagaimana biar ada kejelasan maksimum Pak Erik. Coba cek lagi nih, ada nggak job description di tempat Anda? Ada nggak job kompetensi di tempat Anda? Ada nggak SOP-nya? Ada nggak tindakan tinggal eksekusinya? Ada nggak piranti tinggal pakainya? Coba teman-teman, sering miskomunikasi nggak ketika kemudian kerja tim? Job deskripsi apa aja Bang? Buat siapa Pak Erik? Buat saya. Ada job deskripsi dan ada job kompetensi Bang. Ini harus ada one person, tiap orang yang ada di tempat kita harus punya job deskripsi dan job kompetensi. Job deskripsi tugas, tanggung jawab, wewenang. Dia tahu tugasnya, dia tahu tanggung jawabnya, dia tahu wewenangnya. One person, one people yang ada di tempat kita harus tahu apa sih tanggung jawabnya, apa sih tugasnya, apa sih wewenangnya apa. Wewenangnya apa. Jangan-jangan nggak tahu. Jangan disalah-salahkan dulu nih tim nih. Jangan-jangan nggak ngerti. Kamu tahu nggak? Coba cek, tanya ke tim Anda nanti. Kamu tahu nggak tanggung jawab di sini apa? Kamu tahu nggak tugasmu itu apa? Kamu tahu nggak wewenangmu itu apa? Yang berikutnya job kompetensi. Kok job kompetensi apa Pak Angga? Sesuai kompetensinya. Knowledge, skill, attitude. Nah ini bekal yang juga harus dimiliki setiap person yang ada di tempat kita ya Pak Angga ya. Apa skill yang harus dia punya untuk menyelesaikan job itu? Knowledge, skill, knowledge-nya, pengetahuan yang dia harus punya miliki untuk menyelesaikan job itu. Dan apa attitude yang harus dia punya untuk mengerjakan itu. Nah, kira-kira selama ini sudah dibekalin ini belum? Coba dicek teman-teman. Bisa juga on kamera ya Pak Angga ya. Bisa sharing-sharing teman-teman. Nah ini kejelasan maksimum. Jangan-jangan nggak jelas. Sekedar instruksikan, nggak punya job description dan job kompetensi. Kemudian yang berikutnya setelah ada job deskripsi, job kompetensi, ada SOP-nya. Dibantu ada SOP-nya Pak Angga. Ngerjain ini tuh seperti ini. Apalagi kalau kita ngomongin dulu di produksi ya Pak Angga ya. Itu SOP banget itu. Kalau di marketing ini kan agak-agak luas ya Pak Angga ya. Dinamis. Kemudian ada enggak tindakan tinggal eksekusinya? Kalau bahasa saya ke tim ini tinggal telan Pak. Udah dikunyahin. Mantap. Jadi tinggal eksekusi saja. Tim itu tinggal eksekusi aja.
Karena memang teknikal ya, yang dieksekusi tim itu teknikal, perkara yang teknikal, tinggal eksekusi saja. Ada nggak ini tindakan tinggal eksekusi? Kemudian yang berikutnya dilengkapi dengan piranti tinggal pakai. Pirantinya tinggal pakai. Sering kalau dulu di apotek, mungkin ini juga terjadi di teman-teman di toko obat, toko herbal dan outlet herbal. Kalau dulu salah satu kan yang senjata yang harus ada itu polpen, gunting, Pak Angga. Itu harus ada di apotek itu Pak. Oke. Sering ya kalau nggak ada ini, wah golek iki tok suwe dhewe, waktu dhewe sama. Padahal pasien sudah antri nunggu. Mau nulis etiket, wah pokoknya mau tak ganti. Cari lagi dulu. Mau gunting strip obat, misal 15, cari guntingnya di mana. Staples itu juga penting nih. Kalau di apotek kita. Tools seperti ini harus ada piranti tinggal pakai, jangan harus tersedia. Bahkan kalau di apotek saya masih ingat betul itu ketika itu bolpen itu diikat ya. Ditali Pak. Itu memang ternyata ada tujuannya. Biar nanti bisa dipakai ketika. Nah, ini teman-teman ketika ingin fokus, ketika ingin produktif ya timnya, yang pertama tadi fokus, yang kedua tadi apa Pak Angga? Yang kedua tadi disiplin. Kemudian yang ketiga ialah kejelasan maksimum. Oke. Coba dicek, evaluasi internal kita ini penting banget untuk eksekusi eksternal kita nanti. Berikutnya ini berorientasi pada hasil Pak Angga. Leader itu berorientasi pada hasil. Ya enggak? Produktif fokus sudah dilakuin, kemudian disiplin sudah dilakuin, kemudian kejelasan maksimum udah punya. Goalnya apa? Karena teknikal ya hasil, harusnya ada hasil. Makanya kalau di tim itu ada memastikan ngerti perannya eksekutor, technical eksekutor. Nah, eksekutor itu orientasinya ya disiplin eksekusi. Nah, nggak hanya sekedar eksekusi tapi orientasinya hasil. Result oriented. Nah, bukan sekedar sibuk tanpa hasil, harus ada laporan hasil kerja dalam setiap pekerjaan. Ini laporan ini fungsinya ini, Pak. Kalau kamu nggak laporan progresmu ya saya anggap kamu belum kerja apa. Buat laporan nih. Kemudian ini manusia itu eksekutor Pak Angga. Eksekutor. Tanpa eksekusi tidak akan ada pencapaian. Pastikan setiap orang dalam organisasi bisnis kita tahu peran penting ini. Eksekutor tadi. Benar nggak teman-teman? Coba kalau nggak mengeksekusi ini. Yang terakhir, jangan ragu untuk tagih hasil berwujud Pak Angga. Bukan tagih brutal ya Pak ya. Tagih hasil berwujud. Nah, wujudnya apa hasilnya? Nah, kemarin kata bilangin kerjain ini itu. Kok sampai sudah 1 pekan 2 pekan nggak ada hasil? Mana hasilnya? Berwujud. Hasil itu kan berwujud ya Bang ya. Wujudnya mana? Progresnya mana? Nanti kamu belum kerjain gitu loh. Tagih, jangan ragu untuk tagih hasil berwujud. Berikutnya ini 10 sebab tidak produktif Bang. Ini nggak jauh-jauh dari ini, tidak tahu data, tidak tahu target tujuan, tidak tahu caranya, malas atau tidak punya passion, tidak bertanggung jawab, tidak ada arah, tidak ada reward dan punishment, tidak ada KPI, penilaian tadi Pak Angga. Nah, sebagaimana di slide saya awal kan setiap orang itu dinilai ya Pak Angga ya, dinilai, harusnya ada KPI-nya. Kemudian tidak ada perintah yang jelas, nah ini kejelasan maksimum, dan terakhir tidak ada keterampilan atau kompetensi. Oke. Ini Masya Allah, peran people ini luar biasa. Dia eksekutor, dia nanti yang menghasilkan hasil. Seperti itu. Yang keempat ini luar biasa juga. Diciptakan memang Pak Angga, makanya ini bentuk kebiasaan hebat dalam organisasi bisnis kita. Ini salah satu tagline yang bagus dan menarik.
biasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Biasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan itu. Dan slogan-slogan seperti ini bukan hanya sekedar slogan dan dipajang saja. Lips. Kalau waktu itu ikut nggak ya? Waktu kita di salah satu supplier di Bogor itu ada kejadian tidak mengenakan ketika itu. Padahal di situ itu poster-posternya itu motivasi, keren-keren lah pokoknya. Di setiap dinding itu ada macam-macam Allah. Sampai Masya Allah ini perusahaan luar biasa, terkagum-kagum. Tapi semua itu runtuh ketika kita mau pulang. Ada kejadian yang tidak menyenangkan itu. Antum ikut kan itu kejadian itu? Yang di Jakarta Pak Erik? Kayaknya nggak ikut deh. Nggak ikut. Nah itu akhirnya rontoh karena apa? Slogan bukannya sekedar slogan, tetapi benar-benar dirasakan, diaplikasikan, dipraktekkan. Ketika itu kejadian yang luar biasa, yang tidak mengenakan, yang itu tidak memanusiakan manusia, Pak. Waduh. Padahal harusnya nggak seperti itu. Perusahaan gede dengan slogan-slogan yang keren-keren, macam-macam. Faktanya, wah tidak memanusiakan manusia dan roboh semua. Wah, segitu nggak. Cuma omong kosong gitu loh. Tapi tahu cerita itu kan Mangga? Tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Serius? Nanti baca di buku hijau Pak Angga. Menyedihkan. Nah ketika itu Qadarullah masalah ketika kita mau berpamitan, Qadarullah salah satu rekan kita yang pas ikut itu mohon maaf mau ke kamar mandi buang air besar Pak Angga. Qadarullah airnya nggak nyala. Setelah selesai air nggak ada, sudah air nggak ada, keran nggak nyala Pak Angga. Ini pas minta diadmit. Nah, Masya Allah, luar biasa. Itu kejadian yang seharusnya itu nggak terjadi perusahaan-perusahaan dengan slogan-slogan yang keren-keren tadi loh. Setiap ruangan, setiap tembok yang luar biasa seperti itu. Nah, ini biasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Oke. Nah, lanjut. Sebentar ini Pak, ada pertanyaan yang cukup menarik ini Pak. Harus diperbaiki nih, saya nggak tega sama karyawan, sering tak biarin meskipun tidak sesuai SOP, dominan perasaan dan nggak tega. Ini gimana ini Pak Erik? Nah itu, ingat, jangan sampai, kalau di tempat kita kan jangan sampai terjebak pada zona apa Pak Angga? Zona nyaman Pak. Nah, zona nyaman. Lebih baik kita berselisih dan ketok kontok-kontokan dalam artian memang kita beda pendapat dan memang kita diskusi ya. Itu lebih sehat daripada kita diam-diaman tiba-tiba hancur. Meneng-menengan seolah-olah nggak ada apa-apa, padahal itu menuju jurang kebinasaan. Oke. Kalau di Herman Utama kan sering ya Pak ya, kita beda pendapat, kita kemudian salah ditegur. Pak ini nulis bolak-balik tipu. Itu sampai hari ini kan diingatkan Markom gitu loh Pak Erik ini kan. Menurut komunikasimu loh. Benahi dan itu ditegur, disampaikan gitu loh. Harusnya nggak seperti ini. Ya kan Pak ya? Betul. Ketika misal mau post sosialisasi tentang tadi yang informasi di MP tadi ya Pak ya. Qadarullah ada yang kurang sedikit ya Bang ya. Pak, kurang 3 iki gitu. Langsung tegur ya Bang ya. Tegur langsung. Bahkan yang tegur enggak satu doang ya Bang. Double. Dan itu yang sehat, organisasi yang sehat tuh yang di dalamnya itu ada seperti itu. Enggak diem-dieman, tapi tiba-tiba wah, itu tapi ngeri banget orang kan Bang. Iya kan Pak? Bener enggak? Yoi. Nah itu nggak usah, makanya di sini saya ngomong, jangan ragu untuk tagih hasil berwujud, nggak usah ragu. Ini konteksnya memang profesional gitu loh, kerjaan ya, kerjaan. Kadang memang tadi kalau kita mundur lagi di slide berikutnya Pak Angga, orang yang datang di organisasi kita kan 2 macam nih. Yeah. Ini kan Pak Angga, mereka yang kemudian memang datang profesional, punya kompetensi, dan yang kedua memang kita punya empati yang luar biasa, kemudian kita memberdayakan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang sekitar kita.
yang notabene belum punya kompetensi. Yes. Mau dibiarin. Padahal dia di dalam organisasi kita. Mau luweh-luweh saja. Makanya kalau menurut lagi di sini, saya ngomong di sini, setiap orang dinilai dipanggil. Nah ini loh, setiap orang dinilai siapapun orangnya. Mungkin bisa, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dari mana Bang? Yang bertanya Bang? Dari Gunung Kidul. Nah ini harus disampaikan ke tim. Kita di sini bekerja, memang bekerja, bukan sambatan Bang. Kalau sambatan kan memang nggak kerja. Anda meluangkan waktu, tenaga, pikiran itu dapat salary nanti. Nah, dan profesional seperti itu. Kita lanjut dulu ya Bang ya. Lanjut. Ini ya, nah ini ada 3 cara untuk membentuk kebiasaan. Yang pertama ubah lingkungan, yang kedua ubah sikap, kemudian miliki rumus jitu. Yang pertama ubah lingkungan. Jadikan lingkungan yang membuat kebiasaan buruk itu sulit dilakuin. Itu Masya Allah itu. Misal nih di tempat kita, misal contoh, salah satu yang dibuat contoh yang saya ingat, kita di kantor sering kebiasaan buruk kita itu kebablasan. Apa itu kebablasan? Misal ini kan salah satu tools kita ya Bang ya. Tapi terkadang kan kebablasan tuh kita tuh nyekrolnya tuh kemana-mana tuh. Dan nggak sadar waktu itu berjalan tuh dung jam besar. Nah ini diubah harusnya. Kalau memang butuh HP untuk tools kemarketingan misal ya, silakan. Tapi ketika sudah nggak dipakai, taruh di tempat yang agak jauh, yang sudah dijangkau. Nah nanti ketika butuh, diambil lagi. Dan komitmen ketika butuh memang untuk kerja tadi. Contoh seperti itu. Yang kedua, jadikan lingkungan yang membuat kebiasaan baik mudah dilakuin. Mudah dilakuin. Nah, misal kita punya program yang terbaru ini, kayaknya ada program mana setiap jam 9 ada bel itu ya Bang ya? Yes. Itu bel apa Bang? Bel Cafe Fruit bukan Pak Erik. Oh banget. Ya di Hiyo sedang dicanangkan yang namanya spiritual corporate. Jadi perusahaan memberikan waktu luang kepada karyawannya untuk menjalankan ibadah sholat duha. Iya. Nah itu kita fasilitasi dengan disediain musola, tempat wudhu yang banyak, kayak gitu ya Bang ya, mudah dilakuin. Kemudian lengkapi sarana dan prasarana untuk melakukan kebiasaan baru yang diinginkan. Nah, dilengkapi sarana prasarananya. Contoh yang juga baru, ini kita punya sarana baru, kita punya program bagaimana kemudian teman-teman tim Herban Utama sehat ya Bang ya, dengan olahraga ya Bang ya. Oh iya. Bener nggak ini Pak, di depan kita ini ada berapa terus nge-gym ya Bang ya. Dari apa jenenge Pak? Itu Dumbbell, angkat beban. Iya, terus ada juga apalagi Pak yang bisa kayak itu sepeda, treadmill. Treadmill, kita ada treadmill, ada sepeda juga macam-macam. Harapannya teman-teman nanti sehat. Jangan sampai bisnisnya kerja apa, kerjanya apa di kesehatan, tapi orangnya sakit-sakitan. Nah, salah satu penunjang itu olahraga. Bahkan di kebun herbal ini kemarin juga sarana paling baru ada track jogging ya Bang ya. Oh iya, track jogging. Udah dipaving semua keliling ya Bang ya. Itu Masya Allah nyaman banget untuk jogging. Kebiasaan baik. Ubah lingkungan. Yang kedua ubah sikap. Nah sikap ini kunci teman-teman. Memiliki respon yang positif. Milikilah respon yang positif. Ini kunci, ubah sikap. Sikap itu apa? Itu respon kita pada sesuatu kejadian. Respon kita. Kalau kejadian yang menghampiri kita kan kita nggak bisa mengendalikan ya Pak ya. Nggak bisa mengendalikan. Tapi respon kita, sikap kita ini
100% kita yang bisa kendaliin. Betul. Nah, mau resesi 2023 mau resesi, nanti semua akan sulit. Nah, itu kan isu yang beredar. Nah, gimana kemudian kita meresponnya? Apakah kemudian cuek ataukah mempersiapkan diri biar momentumnya dapat? Setiap krisis itu akan memunculkan peluang-peluang opportunity ya Bang ya. Betul. Kalau kemarin kita ketemu dengan salah satu mitra kita yang datang ke rumah kita ya Bang ya. Salah satu yang membuat beliau itu boom berhasil tuh dapat momentumnya ya Bang ya. Betul banget. Dapat momentumnya. Ini responnya ini harus bagus teman-teman, harus positif, sangkanya harus sangat baik, responnya itu harus bagus, karena memang nanti akan mempengaruhi lingkungannya itu. Pak Heri, herbal sekarang gimana? Kok di tempat saya kok lesu ya? Kok sepi ya? Nah, kalau tak respon, iya ya, kok juga Masya Allah sekarang kok sepi ya? Gini, nanti akhirnya kan lokro tuh, berdampak tuh Bang. Tetapi kalau kita kemudian respon dengan baik, oh tidak, ini orderan bahkan akhir tahun kemarin sampai hari ini belum terselesaikan ya Bang. Teman-teman ngelembur dan Masya Allah meningkat, mudah-mudahan ini tanda baik 2023, bisnis herbal semakin bagus. Nah, kita udah bahas di bab khusus kemarin bagaimana tren herbal 2023. Nanti diputar ulang ya Bang ya. Oke. Kemudian yang ketiga, miliki rumus jitu. Nah ini, nggak perlu muluk-muluk sing neko-neko yang aneh-aneh Pak, nggak usah jauh-jauh, sudah. Mulai dari yang kecil yang bisa kita lakuin, mulai saat ini dan mulai dari yang mudah, yang ringan, yang sepele. Ketemu rekan kita, ucapkan sapa assalamualaikum, senyum, ojo murung, meskipun udah oma banyak pikiran di rumah punya masalah mungkin ya, yang antusias gitu loh, yang antusias. Karena orang ini kelihatan ya, ketemu itu kayak susah gitu kan ya, auranya pengaruh ya Bang ya. Wah ini kayak ada masalah opo ini, kayak misalnya wah Bangga kok belakangan kelihatan ada apa itu kan gitu. Nah ini akan pengaruh. Ini 3 hal yang kemudian teman-teman bisa lakuin. Berikutnya, untuk menjadikan kebiasaan hebat dalam organisasi bisnis yang teman-teman kelola. Ini nanti jalannya seperti ini. Kalau kebiasaan yang ada di organisasi kita itu baik, nah maka nasibnya akan baik nanti bisnis kita Pak. Tapi kalau kebiasaan yang ada dalam organisasi kita buruk, wah naudzubillah min dzalik Pak, nanti terjadi apa yang tidak kita inginkan. Nah ini gambarnya seperti ini nih. Perasaan dan pikiran kita akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Tindakan kita akan berbuah dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Dan kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakuin tiap hari akan menjadi karakter. Dan karakter itu akan menjadi nasib kita ke depan. Siklusnya seperti ini Pak. Makanya nggak bisa kemudian cuma diaplikasikan sehari, 2 hari, 3 hari, terus menerus nanti. Program internal ini, SDM, people, manusia ini terus menerus. Harus ada program khususnya. Kalau tempat kita ada HRD-nya ya Bang ya, yang khusus ada. Yang khusus nangani ini, dia punya program untuk tim ya, untuk people, untuk manusia ya Bang ya. Yang terbaru kemarin kita kemana Bang? Jadi ketemu bukan hanya sekedar bekerja ya Bang ya, tetapi outbound, kemudian kemana lagi Bang? Apa Pak Erik? Yang tahun kemarin itu. Oh iya, family catering ya? Family catering, Masya Allah. Nggak perlu mewah, sekali lagi nggak perlu mewah. Seperti itu. Lanjut, berikutnya nomor 5 yang terakhir ini teman-teman, milikilah skill memimpin diri sendiri, karena nggak mungkin juga teman-teman leader ataupun teman-teman koordinator ataupun owner itu kan menunggu terus 8 jam sehari, manteng terus
tiap hari, nggak mungkin kan. Makanya harus punya yang namanya keterampilan ini, memimpin diri sendiri. Tiap person yang ada di diri kita harus difahami bahwasanya diri mereka sendiri nanti merupakan faktor tunggal keberhasilan tiap person tadi. Seperti apa mereka kelak di masa depan akan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Kemampuan memimpin diri sendiri ini akan mempengaruhi gerak langkah organisasi bisnis kita. Oke. Makanya tadi ada tanggung jawab, kemudian tugas dan wewenang, job desk, Pak Angga. Nah, kalau sudah seperti itu kan tahu tuh tanggung jawabnya seperti apa, tugasnya seperti apa, meskipun leadernya nggak ada di situ. Oke. Nih, cara memimpin diri sendiri. Yang pertama, memantaskan diri. Nah, salah satu tantangan, apalagi yang SDM yang kemudian rekrutmennya pemberdayaan tadi Pak Angga, kadang itu sudah kecil hati dulu Pak Angga. Nah, makanya butuh memantaskan diri. Saya layak untuk dapat tanggung jawab ini. Saya pantas untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Saya layak untuk punya wewenang ini. Kadang kan sudah rendah diri dulu gitu nah Pak. Makanya harus memantaskan diri, kemudian memperbesar kapasitas dan melatih dan melakukannya. Nih. Yang berikutnya, nah ini di tempat kita ya Pak Angga ya, ada yang namanya bagaimana kemudian kita punya program membangun budaya perusahaan ya Pak Angga ya. Herbal Indo Utama dalam membentuk manusia-manusia di dalamnya. Kita punya namanya membangun budaya perusahaan ya Pak ya. Dan setiap perusahaan harusnya punya ini. Kalau di kemarin di bidang 7 itu 7C Pak Angga. 7C, kompeten, komunikasi, kreatif dan segala macamnya. Tempat kita ada ini ya Pak Angga ya. Budaya perusahaan yang paling utama, kualitas nomor 1. Kualitas nomor 1. Ini kultur yang mau kita tanam ke teman-teman semuanya, dan teman-teman harus paham tentang ini. Bagaimana kemudian budaya, kultur kerja di Herbal Utama Pak Angga. Apa itu kualitas nomor 1 Pak Angga? Nah ini kualitas nomor 1. Ini spiritnya teman-teman. Bagaimana kemudian nanti one person, setiap people di organisasi Herbal Utama itu harus punya ini gitu loh. Harus punya ini. Kualitas nomor 1. Yang pertama, K-nya kompeten. Punya kompetensi Pak Angga. Yang kedua, U itu unggul. Unggul ini memiliki daya saing. Ini memiliki daya saing. Nggak sekedar kompeten tapi memiliki daya saing. Kemudian A, adaptif. Adaptif ini bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Apalagi UKM. Makanya kalau ingat dulu itu salah satu yang saya omongin ketika ada karyawan baru itu, Anda harus mau nggak itu loh, di Herbal Utama itu palu gada itu loh. Ya kan Pak Angga? Yes. Karena memang UKM serabutan, kita punya job itu nggak seperti di perusahaan-perusahaan yang gede yang kemudian memang jobnya sudah ada terus gitu. Kalau di tempat kita dulu ya, mudah-mudahan sekarang enggak ya Bang ya, sekarang sudah ajak semua kerjaannya Bang ya, mudah-mudahan ya. Kalau dulu itu sekarang ada kerjaan, bisa jadi besok sudah nggak ada kerjaan dan harus siap dioper ke sana ke sini, ke sana sini, dimanapun divisinya. Jangan sampai kemudian mengatakan, Pak, mohon maaf, saya itu hanya orang produksi, saya nggak mau kalau disuruh ngerjain ini itu. Saya itu orang produksi, tugas saya cuma kayak gini. Kalau disuruh ngepel, suruhnya pun nggak mau. Bapak bayar saya untuk produksi. Job desk saya itu produksi. Nah itu hal pertama yang saya sampaikan ketika di HRD dulu Pak. Karena saya memastikan teman-teman paham ini, Anda tuh masuk di mana nih gitu loh. Jangan sampai salah kamar, saya bilang gitu ke teman-teman. Ini adaptif, ini penting Pak. Apalagi di era-era sekarang kita ngomong di marketing.
Kita harus adaptif, punya people, punya orang, punya SDM harus adaptif. Nggak kemudian nggak bisa beradaptasi. Kemudian yang berikutnya, L ini loyalitas. Wah, ini loyalitas ini sebelum ada kualitas nomor 1 itu saya sudah gemur-gemurkan sejak dulu Pak Angga. Saya bilang ke tim itu kayak gini Pak Angga. Agak-agak ngegas memang, dan memang ini memang harus ada loyalitas gitu. Saya bilang seperti ini ke tim itu dulu tuh waktu di HRD Pak Angga. Dimanapun Anda berada, apakah Anda di partai, apakah Anda di organisasi kemasyarakatan, ataukah Anda di takmir masjid, dimanapun Anda, itu ketika Anda masuk di dalam sebuah organisasi, apalagi organisasi bisnis, itu Anda dituntut, diminta loyalitasnya. Siapapun itu Pak, nggak hanya di Hermawan Utama. Siapapun kita, ketika kita masuk di organisasi apapun, apakah partai, apakah takmir masjid, apakah Karang Taruna, apakah komunitas skuter, apa-apa ya, apapun itu, nggak ada kecualian, pasti ada tuh diminta loyalitasnya. Apalagi kita ngomongnya kerja di sini, apalagi kita ngomongnya kerja Pak Angga di sini, bukan sambatan, lebih-lebih lagi gitu nah. Apa maksud saya? Ini saya dulu kayak gitu ketemu, mana loyalitasmu gitu loh, kok di kon ngene kon ngono kok si angele gitu kan Pak Angga. Sing entengan gitu loh. Kalau nggak punya loyalitas, cari aja organisasi yang tidak menuntut Anda loyalitas. Kira-kira ada nggak Pak Angga? Saya nggak butuh loyalitasmu, gabung aja alhamdulillah. Wis, mantap sekali. Mungkin bisa dipercepat Pak Erik. Siap. Kemudian habis loyalitas, integritas. Ini integritas sih masya Allah, kejujuran ya Bang. Karena kita itu ketika punya tim itu menaruh amanah ke tim kita. Integritas itu kejujuran. Makanya ketika dikasih amanah harusnya Anda punya integritas. Organisasi itu menaruh kepercayaan kepada tim. Integritas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah takwa. Ini fundamental takwa. Bisnis tidak akan berkah kalau nggak ada takwa. Takwa ini nomor siji. Takwa ini masya Allah ini berkali-kali ini beliau sampaikan ke kita ya Pak ya. Takwa, kalau nggak takwa nggak berkah nanti, nggak sukses dan berhasil. Kemudian yang berikutnya akhlak. Nah akhlak ini tentang attitude Pak Angga. Ini saya sering ngomong ke tim juga. Lagi-lagi karena memang kita tahu kadar people kita Pak Angga. Ketika di AS dulu ya Pak ya, kita tahu kadar mayoritas di tempat kita memang pemberdayaan ya Pak Angga ya. Nah, saya omongin, Mas di sini itu mohon maaf, ada orang-orang yang tua, usianya di atas kita, ini perlu dihormati. Ada orang-orang yang memang usianya di bawah kita, perlu dicintai, disayangi. Ada yang kemudian dikasih amanah jadi leader Anda, koordinasi Anda, ini perlu dijaga kehormatannya. Yang terakhir sinergi Pak Angga. Sinergi ini juga luar biasa. Bagaimana kemudian kita sharing knowledge dan segala macamnya antar divisi ya Pak Angga ya, antar divisi. Nah masya Allah ya, ini yang terakhir ada yang namanya servo mekanisme ya Pak Angga ya. Ini bagaimana kemudian kita bisa merubah organisasi bisnis kita. Definisi sederhananya servo mekanisme itu, kadang kita itu terjatuh perkara-perkara yang berulang teman-teman. Berulang. Yang berulang ini kalau baik sih alhamdulillah nggak masalah ya Pak Angga ya. Nah yang kita khawatirkan tuh perkara yang berulang, perkara yang buruk. Kayak yang tadi ada yang bertanya nggak berani negur atau apa? Ya nggak tega. Nah itu nanti akan kalau nggak diputus itu akan berulang. Nggak tegel saya. Sakit. Akan berulang. Nah bagaimana kemudian kita bisa memutus servo ini, pola yang buruk ini? Nah ini salah satunya, memutus hal buruk, mulai ciptakan prestasi dan pencapaian. Ulangi. Ketika kita sudah pernah melakukan pencapaian Pak Angga, itu nanti pasti kita bisa melakukan prestasi yang sama di hari yang lain. Contoh Pak Angga, ketika kita sudah pernah bikin buku Pak Angga, insya Allah akan muncul buku berikutnya Pak Angga. Akan muncul lagi berikut bukunya. Ditunggu buku berikutnya lagi. Di tahun 2022 akan ada lagi gitu loh Pak. Masya Allah, luar biasa. Begitu pula ini apa namanya,
kebiasaan buruk tadi, makanya kebiasaan buruk itu harus diputus, ganti dengan prestasi. Dan prestasi itu ulang lagi. Kemudian tanamkan atau install seluruh hal baik, prestasi dan pencapaian yang pernah kita peroleh tersebut. Ketahuilah bahwa jika kita pernah menggapai hal-hal positif, sungguh akan kita ulangi lagi di tahun-tahun mendatang. Bisa kita ulangi lagi. Aku kok biyen pernah omsetku itu 10M. Yakini nanti itu bisa lagi kamu dapat 10M. Serius itu. Tapi kalau kemudian yang berbahaya itu kan ketika hal buruk itu loh, kalau nggak diputus ya bahaya. Kemudian terakhir sesungguhnya setiap kita berproses dan sedang menuju entry point berikutnya. Nggak ada final tapi entry point berikutnya. Nah, tidak semua bisnis itu layak dibela, Bang. Oke. Tidak semua bisnis itu layak dan pantas untuk dibela dan diperjuangkan, Bang. Mari jadikan bisnis kita, bisnis teman-teman semuanya itu layak untuk dibela dan diperjuangkan oleh people atau manusia-manusia yang ada di dalam bisnis Anda. Jadikan itu, gitu loh. Enggak semua organisasi bisnis itu layak dan pantas untuk dibela. Makanya jadikan bisnis Anda itu layak dibela sama tim Anda. Oh, ini luar biasa kalau ngomong leadership, ini luar biasa, Bang. Oke. Nah ini, yuk jadikan mereka dari tim manusia biasa menjadi tim yang luar biasa dengan terlengkapi ilmu dan skill. Ilmu dan skill, Bang, kuncinya, Bang. Alhamdulillah sudah selesai, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, luar biasa. Pemaparan yang luar biasa dari Pak Erik. Ini saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Pak Erik. Dari Pak Ahmad Effendi, untuk link katalog harga baru bisa di-share, Pak? Oke, siap. Kemudian Pak Ali, kapan bisa mulai di-order produk-produk baru? Nah, monggo Pak Erik, kapan produk-produk baru bisa mulai di-order? Alhamdulillah yang Hustul Hindi ini alhamdulillah udah bisa diorder teman-teman sejak akhir tahun kemarin. Hustul Hindi ada yang 3 produk yang lain lagi dipersiapkan proses produksinya, Pak Angga. Kemarin saya koordinasi dengan tim produksi sedang dipersiapin, Pak Angga. Nantinya mudah-mudahan bulan-bulan inilah bisa kita open dan kita Pak Angga, launching ya, Pak Angga. Ya, insyaallah. Kalau enggak di bulan Januari ya Februari ya. Iya, kalau enggak Maret gitu. Insyaallah dikasih kemudahan, mohon doanya teman-teman semuanya insyaallah. Next dari Pak Ibnu Beriah, channel Telegram poster per produk untuk 2023 juga bisa dibuat. Siap, insyaallah bisa dibuat. Kemudian ada lagi yang SOP tadi udah saya bacakan. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Afwan, kapan dari Pak Sabto ini? Afwan, kapan jadwal Zoom Dr. Didit dan Pak Taufik ya? Agen dan distro jaringan pada nanyain, penasaran yang mana beliau. Selama ini via chat saja. Kemudian di bawahnya dari Pak Adianto Abu Zazid, ya kita tunggu Zoom dari Dr. Didit. Kemudian yang 3 dari Dropship Nabawi, insya Allah bisa nih dari Hiu dijadwalin untuk Dr. Didit untuk Zoom. 3 pertanyaan menanyakan kapan untuk Zoom Dr. Didit. Monggo Pak Erik. Masya Allah. Untuk mudah-mudahan dikasih kemudahan teman-teman. Beliau Pak Taufik dan Dr. Didit dikasih keluangan waktu dan bisa memberikan faedah atau manfaat untuk teman-teman semua. Ditunggu programnya. Insya Allah kita juga sedang bikin program juga selain di Zoom, nanti di audio live ya, Pak Angga ya. Cuma mudah-mudahan lah nanti dapat tereksekusi ya, Pak Angga ya. Audio live terkait Dr. Didit, insya Allah mudah-mudahan dikasih kemudahan. Qadarullah beliau belakangan sedang ada kesibukan ya, Pak Angga ya. Betul. Insya Allah, Masya Allah. Berarti kapan Pak Erik? Belum ada jadwalnya berarti ya Pak Erik ya? Ditunggu teman-teman, mudah-mudahan nanti dikasih kemudahan insya Allah. Siap. Itu pertanyaan yang sudah masuk Pak Erik. Monggo closing statement untuk acara pada pagi hari ini. Masya Allah, saya ucapkan terima kasih banyak ke teman-teman semua. Saya Kumu Hairon sudah berkenan hadir di Zoom Herbal Utama. Sekali lagi media ini memang kita siapkan untuk teman-teman
spesial untuk teman-teman jejaring Herbal Utama dimanapun teman-teman berada. Harapan kami ketika teman-teman teredukasi, terbuka wawasannya, open mindset, dan ada hal-hal baru yang itu sebetulnya sudah umum, cuma kita kuatkan lagi sehingga teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam bisnis teman-teman. Pengetahuan itu nggak cukup hanya tahu, tetapi harus diaplikasikan, dipraktekkan sehingga menghasilkan sebuah hasil tadi. Oke. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik atas materi yang diberikan. Terima kasih pada seluruh peserta yang di live Zoom, di live Instagram maupun di akun Erik Arya di Facebook. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Insya Allah kita jumpa lagi dengan teman-teman di Zoom yang akan datang. Afan, ini ada pertanyaan Pak Erik. Mumpung Bismillah. Anda mau nanya produk Gamet Hiu, kenapa ketika dibuka cangkal kapsulnya serbuk gamet tersebut ada pasiennya ketika kita cicipi langsung? Oke, mungkin bisa langsung ke layanan konsumen, Pak Erik. Boleh ya. Ada di katalog. Biar nanti memang spek produk ini salah satu yang memang PR kita, Pak. Oke, siap. Beberapa teman-teman memang belum familiar dengan spek kita di layanan konsumen. Itu memang speknya. Ada kisah menarik teman-teman, sedikit cerita tentang spesifikasi produk. Kadang memang teman-teman nggak familiar, Pak. Definisi yang nggak kurang tepat bisa berbahaya nanti kalau nggak diedukasi. Contoh dulu di produk Sifakit cerdas ya Pak ya. Cerdas ya Pak. Nervita ya sekarang. Cerdas yang sekarang Nervita ini. Dulu tuh ada komplain teman-teman, ada komplain yang luar biasa dahsyat narasinya. Dan di video, komplainnya di video. Ibu-ibu tadi termasuk pelanggan setia Sifakit. Hampir sudah pernah ngerasain produk Sifakit semuanya dan anak-anaknya diminum Sifakit Pak. Nah, ketika kemudian minum madu cerdas ya ketika itu yang sekarang ada brandnya ganti Nervita ini, itu beliau agak kaget dan shock karena belum teredukasi tadi ini, belum teredukasi. Ketika dibuka produk Nervita atau cerdas Ringkia ditutup sama di mulut botol, ada penampakan minyak, kemudian ada di situ memang kita ada komposisi di Nervita ini cerdas Ringkia ini booster spirulina apa enggak? Yes. Di Sifakit yang lain nggak ada. Nah, narasinya konsumen tadi pelanggan ini itu di video tadi ngomongin, wah gimana ini? Kok saya beli produk Sifakit isinya oli, oli dan kotor ini, wah. Bisa mati nara saya, pokoknya narasinya yang horor gitu nah. Kayak tadi kan yang tanya kan pasir ya. Pasir. Ini perlu diluruskan nanti, mudah-mudahan bisa dibantu Pak Arif nanti Pak ya di layanan konsumen. Oke. Sehingga ketika belum dapat edukasi, definisinya liar nih teman-teman. Makanya tugas kita tahu speknya. Kalau teman-teman masih ingat, ada dua hal modal pemasar. Yang pertama, masih ingat belum ini Bang? Menguasai produk knowledge. Yang pertama menguasai produk knowledge. Kalau Anda nggak bisa menguasai produk knowledge, nggak belajar produk knowledge. Yang kedua, minim Anda pernah mencoba produk itu. Cobain, buka produknya, buka, bener-bener dibuka, dicek, gimana sih speknya. Nah kayak gini nih, ini Sifakit nih teman-teman. Ini kan kelihatan kotor ya, kita kembali. Ya itu dia. Ini booster spirulinanya teman-teman, bukan kotor. Dan oil yang ada di sini ada booster minyak habatus sauda. Nah ini, kalau kemudian nggak tahu, akhirnya liar. Narasinya itu liar tuh. Nah biasa ini PR kita Pak. Teman-teman jejaring Herbal Utama pun nggak ngerti spek ini. Makanya beberapa kali keliling saya sama Pak Arif itu salah satu misinya kan ngasih sampel Pak, gratis. Cobaan, cobaan, biar ngerti speknya. Harapan kami itu ketika dengan nyoba itu
teman-teman tahu speknya produk herbal utama. Oh ternyata memang spirulina seperti ini ya. Ini bukan kotor dan bukan oli bukan oli ya sekali lagi. Tapi ini booster spirulina dan ada habbatus sauda oilnya memang untuk kecerdasan ini. Dan ini nggak ada di sibakit yang lainnya Pak Angga. Oke. Nah, ini kalau ada namanya nanti bisa kita undang Pak Anim lagi, namanya manajemen komplain ya Pak Angga ya. Mudah-mudahan Pak Anim nanti bisa ngisi. Kontrol beliau sedang sibuk belakangan ini ya Pak Angga ya. Nanti mudah-mudahan bisa zoom lagi untuk ngasih materi khusus manajemen komplain. Nah ini Masya Allah, mudah-mudahan menarik dan dikasih kemudahan. Mungkin seperti itu Pak Angga, mudah-mudahan puas teman-teman. Oke, ada satu pertanyaan ini terakhir ya, jangan nambah lagi karena waktu sudah habis. Tadi pagi ada masukan untuk produk minyak zaitun dan habbatus sauda untuk ukuran kecil diberi kemasan kotak agar tampilannya lebih menarik. Monggo Pak Erik. Iya, Masya Allah, ini luar biasa juga untuk memang kemasan ini Pak Angga. Kita riset dan terus pengembangan terus ya Pak Angga ya. Bagaimana kemudian tampilan nggak bisa dipandang sebelah mata memang. Kalau bahasa Jawanya kan ajine rogo saka busono ya Pak Angga ya. Ajine produk ini dari kemasannya nanti. Nah, ini nggak main-main, memang kita terus mikirkan ya Pak Angga ya. Mudah-mudahan lah nanti dikasih kemudahan sama Allah untuk yang kemasan oil yang kecil-kecil itu ada kemasan kardusnya Pak Angga. Nggak langsung, nggak cuma botol Pak Angga. Insya Allah kita tampung dulu ya Pak Angga ya. Siap. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Erik atas jawabannya. Baik, kembali kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Insya Allah kita berjumpa lagi di live seminar utama yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.